Oke teman-teman, balik lagi di Tarot Zodiak. Seperti biasa kita bakal bacain aspek kesehatan, terus karir sama percintaan. Kali ini gilirannya Scorpio. Ya. Oke. Langsung aja kita bacain buat aspek apa dulu nih? Karir deh. Oke. Kayaknya kita perlu bikin recap kan setelah selesai semua zodiak, dan kayaknya permasalahan apa sih bakal muncul secara umum. Oh oke. Boleh sih. Karir ya? Iya karir. Oke. Ini yang kartu yang muncul cenderung ke ini sih. Mungkin kayak buat Scorpio yang lagi nyari kerjaan banget. Oke. Dan sering ditolak. Oke. Kayak gitu. Ini berarti arahnya apa nih? Lebih ke saran ya? Lebih ke penyadaran sih apa yang sebenarnya terjadi. Kadang kan mikir kayak kenapa daftar sini ditolak, nggak keterima, atau mungkin ada kesempatan tapi kelewatan, nggak keambil, kayak gitu. Kadang kita ngerasa kayak apa ini kurangnya kita, atau mungkin emang persaingan yang lagi ketat segala macam. Dan kalau di kartu ini kecemasan berlebih mulai datang sih, overthinking yang ya manusiawi sih ketika kita emang lagi butuh tapi kita nggak dapat kayak gitu. Itu emang apa ya, secara emosional bakal fluktuatif banget, naik turunnya bakal lebih kerasa. Tapi yang harus disadari adalah mungkin yang lewat itu emang bukan porsi yang pas buat kamu gitu loh. Oke. Sekalipun kamu ngerasa bahwa kayaknya ini cocok buat aku sih. Entah mungkin cocok secara background, mungkin yang sebelumnya kuliah atau sekolah di bidang apa, terus yang di apply atau yang dilamar itu juga masuk secara jurusannya, secara apapun itulah. Kalian ngerasa bahwa harusnya sih aku masuk di sana karena cocok segala macam secara portofolio kayak atau apapun itu. Tapi kalau yang terjadi adalah kalian nggak bisa masuk di sana, yang paling apa ya harus kalian ingat adalah ya mungkin emang porsimu nggak di sana sih. Bisa jadi kalau kalian masuk di sana kalian nggak betah katakanlah, atau mungkin jauh dari harapan yang kalian pikirin sebelumnya, entah dari gaji yang nggak sesuai atau segala macamnya gitu. Walaupun emang kecemasan, overthinking pasti datang ya. Iya. Kayak gitu sih. Terus ada ini nggak penjelasan kira-kira apa yang bikin apply-nya nggak keterima nih gitu? Kalau dari dua kartu ini keluar nggak tandanya deh? Nggak keterima sih. Kayak emang bener-bener apa ya? Emang belum jodohnya aja sih. Oh oke. Nggak ada yang indikasi nggak keterima karena apa gitu kan. Nggak ada sih, dan nggak bisa dipaksakan juga. Oke. Mungkin emang lagi alurnya kayak gitu sih. Oke. Berarti mungkin untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah ya udah kita lihat sisi positifnya aja ya. Usaha aja dulu aja sih. Gitu, karena kita nggak bisa ketika kita ngelamar terus keterima itu kita nggak bisa kayak gitu kan. Setiap orang kan porsinya beda-beda kayak gitu. Mungkin kesempatannya emang sekarang lagi katakanlah mungkin emang lagi disuruh sibuk aja dulu di rumah. Mungkin kalau yang punya passion emang lagi dikasih waktu buat ngembangin passionnya sih, bukan untuk kerja sama orang lain dulu. Bisa jadi kayak gitu kan. Kalau kita mikir secara positif nih. Iya. Daripada mikir kayak kok nggak keterima terus kayak gitu kan, malah efeknya kan nanti ke emosionalnya, ke secara psikisnya katakanlah atau apapun itu. Mungkin jatuhnya sarannya malah jadi gini ya, karena udah beberapa kali nggak keterima nih, ya udah waktu yang sekarang lagi longgar ini, yang masih longgar ini ya udah dimanfaatin buat ngelakuin apa yang bisa dilakuin aja dulu lah ya. Sambil mungkin bisa apa ya, naikin skill, bisa juga ikut pelatihan sambil ngisi waktu luang gitu, naikin skill, terus ya nyoba ikut seminar kayak apa gitu lah ya. Itu jangan fokus sama hasil yang yang file yang gagal. Tapi ya udah manfaatin aja selagi kalian gagal untuk melamar kerjaan, apa yang bisa dikembangin sih. Oke. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke kesehatan ya. Dua kan? Dua. Oke. Sip. Oke.
kayaknya secara kesehatan daripada yang sebelum-sebelumnya ini kayaknya yang lebih bagus sih. Oke. Secara kartu. The Full baru keluar ini ya? Setelah aku nggak tahu sih pernah keluar apa enggak ya, aku nggak ingat. Oh. Kalau di pembacaan zodiak. Oh iya. Aku nggak ingat ya. Tapi kayaknya aku nggak ngeh gitu. Aku juga nggak ngeh. Oke, kalau dari sisi kesehatan sih, ini bisa masuk apa ya? Untuk saran zodiak yang lainnya sih. Maksudnya bisa belajar dari Scorpio ini bahwa kesehatan yang dimiliki saat ini itu apa ya? Hasil dari apa ya? Bisa dibilang kayak yang tiap hari ceria, yang tiap hari kalian berpikir positif, itu impact-nya ke kesehatan kalian gitu. Oke. Yang mungkin kalau emang kita ngerasa nggak ada beban, kita jalaninnya enjoy, nggak usah dibikin cemas, takut segala macam, itu kayak mensugesti ke kondisi kesehatan secara fisik untuk menjadi yang lebih positif sih. Iya. Kayak gitu. Ini yang muncul kayak gini dan harus dipertahankan sih. Kalau bisa ditularkan ke orang lain. Oh, benar banget. Ini kayaknya bisa jadi apa ya? Bisa jadi bantuan buat zodiak sebelumnya yang punya permasalahan soal overthinking dan lain sebagainya ya. Bisa apa ya? Bisa ditularkan lah ya ini emosi positifnya ya. Benar. Setuju sih. Bagus kan? Karena kadang kalau kita takut dikit-dikit overthinking ya, selain apa ya? Emang magicnya kadang pengaruh sih. Aku nggak tahu ya kalau penjelasan secara ilmiah lewat jurnal-jurnal kayak gitu gimana, tapi kalau dari pengalamanku sendiri sih kayak gitu. Kalaupun kita sakit, kita dibikin ceria, kita nggak mikir sakit kita itu karena apa atau entah bakal kayak apa, itu malah hasilnya bagus kayak gitu loh. Iya. Obat pertama itu kita harus ceria. Iya benar sih, benar. Mindset itu benar-benar mempengaruhi kondisi fisik kok. Setuju aku. Tapi ya nggak terus yang aku sehat tapi nggak makan, nggak gitu sih. Selain harus ada apa ya, supply dari, mungkin kalau udah sakit emang obatnya tetap jalan, kita harus mengobati diri kita sendiri. Iya benar. Kayak gitu, sugesti yang positif gitu. Ya kebutuhan yang fisiologis dipenuhi lah ya, makan, minum, istirahat. Itu kalau udah oke semuanya, nah ditambah yang kayak gitu kan. Ya pikiran yang positif lah ya. Oke, itu sih kesehatan. Bagus sih, harus ditularin sih sama orang-orang sekitar. Karena nggak semua orang sadar akan hal itu. Oke. Lanjut 3 ya. Asmara nih. 1, 2, 3. Oke. Ini kartu pertama. Terus oke. Ini secara garis besar tentang Scorpio yang lagi berusaha move on. Secara garis besar ya. Kayak berpengaruh juga sama kegiatan atau rutinitas yang lagi dijalani kayak gitu. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang potensial, entah potensial secara apa ya, hal yang lagi ditekuni, tapi juga potensial secara emosional. Karena kan katakanlah kalau kita emang intens melakukan kegiatan yang positif dengan seseorang, itu kan bisa apa ya, menumbuhkan something lah. Iya. Kayak gitu. Bonus sih, bonusnya kayak gitu. Ada potensi-potensi ke situnya. Tapi balik lagi di sini kayak ada prinsip keputusan yang masih bimbang juga sih. Mungkin kita ngerasa kayaknya orang ini yang lagi intens banget sama aku dari kemarin, kayaknya ada kecocokan nih kayak gitu. Tapi ketika ada perasaan atau pemikiran yang kayak gitu, seseorang atau sesuatu yang dari masa lalu tuh kadang muncul gitu aja. Kayak pikiran-pikiran yang kadang datang nggak disangka-sangka kayak gitu loh. Entah mungkin ada sesuatu yang mirip dari orang yang lagi intens sama kita, sama seseorang yang udah pernah bareng sama kita. Kayak gitu sih. Itu tinggal gimana caranya kita memilih aja sih. Jadi kayak mengulang emosi yang udah pernah muncul sebelumnya ya. Iya, kayak gitu sih. Itu secara hubungan kayak gitu yang muncul.
Berarti tadi dari 3 kartu ini nggak ada saran yang muncul ya, maksudnya kedepannya harus gimana? Kalau saran yang harus atau saran yang jelas selanjutnya harus gimana sih? Enggak sih. Ini lebih ke nikmatin dulu aja sih. Oke. Walaupun kalian atau kamu sendiri ada kegiatan yang harus dikerjain, harus dilakuin kayak gitu, fokus ke situ aja sih. Jangan terlalu ngejar bonusnya. Oke. Gitu. Atau mungkin ini si Scorpio ini juga dia kayak apa ya, masih bimbang antara setelah lepas dari ini orang yang sebelumnya ini dia bakal mau berhubungan langsung atau dia mau sendiri dulu. Dia juga mungkin masih bingung soal itu ya. Awalnya sih enggak, tapi setelah menemukan orang yang apa ya, yang berhubungan langsung sama dia, yang emang lagi intens beberapa hari belakangan, itu menjadi apa ya, kebingungan juga sih. Kayak gitu. Awalnya niatnya cuma mau kayaknya break dulu deh, nggak usah yang hubungan dulu deh kayak gitu. Tapi malah apa ya, ketemu sama orang yang kayaknya cocok juga sama dia kayak gitu. Oke. Tapi balik lagi di sini lebih ke ya udah sih, nggak usah mikir ke situ dulu kayak gitu. Oke ya, dijalani apa adanya dulu aja ya. Apa ya, tanpa harus memaksakan, coba ini aja berhubungan secara normal dulu aja ya. Karena balik lagi kalau masih kepikiran sama yang sebelumnya, itu kan menandakan bahwa masih belum ada yang selesai kayak gitu. Daripada memaksakan untuk menjalin hubungan yang baru, tapi nantinya malah masih apa ya, kepikiran yang kemarin-kemarin itu kan jadi gangguan juga. Jadi mending diberesin dulu aja. Baru deh kalau mau apa ya, mencoba hubungan yang baru nggak masalah kayak gitu. Oke. Berarti ya dipastiin kelar dulu lah ya masalahnya yang sebelumnya, baru kalau mau jalan ke depan mau kayak gimana setelah itu. Oke, gitu aja pembacaan buat Scorpio ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terus kayak biasanya kalau misalkan ada request, terus ada apa ya, mungkin pendapat atau saran gitu, bisa ditulis di komentar. Terus kalau misalkan kalian ada yang relate juga sama pembacaan kali ini, bisa juga kalian share gimana relate-nya, biar kami juga ngerti kalau ternyata pembacaan kami tepat ya. Kayak gitu sih. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di tarot zodiak berikutnya dengan pembacaan buat zodiak yang lainnya. Terima kasih.